Halo semua, pada video ini saya mau memberi pendapat tentang kasus yang dialami oleh Mang Ade Londok belakangan ini. Kita semua pasti udah tahu siapa Mang Ade Londok ya. Mang Ade Londok itu adalah salah satu sosok yang viral belakangan ini karena mempromosikan odading. Bahkan akhirnya Mang Ade diangkat jadi duta kuliner Jawa Barat oleh Bapak Ridwan Kamil. Seperti itu. Nah, Mang Ade ini kan viral tuh. Jadi Mang Ade ini diundang ke berbagai acara stasiun televisi. Nah, yang membuat Mang Ade kembali viral, tapi kali ini viralnya karena kasus yang membuat dia dicibir banyak netizen itu adalah saat dia tampil bersama Bang Malih Tongtong ya. Beliau ini adalah pelawak senior gitu di sebuah stasiun televisi, di sebuah acara. Nah, ada sebuah momen ketika Bang Malih Tongtong ini mau duduk di kursi gitu, dan kursinya itu ditarik oleh Mang Ade Londok. Nah, sehingga Bang Malih, pelawak senior yang sudah tua ini jatuh. Yang jadi masalah adalah pertama, hal itu tidak ada di skrip gitu, menarik kursi sehingga Bang Malih Tongtong ini jatuh tidak ada di skrip. Kedua, banyak netizen menganggap itu tidak pantas karena membahayakan kesehatan Bang Malih Tongtong yang sudah berumur gitu, sudah tua. Jadi itu memang bahaya. Nah, setelah kejadian itu di belakang panggung terlihat Mang Ade ini berusaha mengajak ngobrol Bang Malih Tongtong gitu. Kalian bisa cek sendirilah, videonya di YouTube udah banyak tersebar. Tapi dicuekin oleh Bang Malih, dan video itu akhirnya tersebar. Sehingga Bang Malih diundang oleh Deddy Corbuzier dan menyinggung sedikit tentang hal itu gitu, tentang kejadian itu, dan banyak netizen memberi masukan kepada Mang Ade Londok untuk begini begitu dan seterusnya. Nah, apa hubungannya dengan Alip Ba Ta? Nah, ini yang menarik ya. Kalau teman-teman adalah pendukung Alip Ba Ta sejak zaman beliau masih ratusan ribu subscriber dan viral, itu banyak banget kalau teman-teman tahu undangan televisi kepada Alip Ba Ta. Dia diundang di Hitam Putih dan berbagai acara televisi. Bahkan yang hanya bisa dilakukan televisi ketika itu hanya mengutip video Alip Ba Ta yang viral, yaitu yang main gitar sambil menyelesaikan Rubik ya. Itu jadi viral dan dimunculkan di Trans TV, Trans 7 dan di mana-mana jadi viral gitu. Nah, Alip Ba Ta ini mendapat banyak undangan untuk bukan hanya di televisi tapi collab juga, tapi Bang Alip tidak menerima gitu. Jadi Bang Alip Ba Ta sampai sekarang masih tidak menerima undangan dari televisi. Bahkan dia sampai menghapus medsosnya IG dan Facebook. Mungkin untuk mempersulit pihak-pihak lain menghubungi dia gitu. Dengan tidak adanya medsosnya, maka pihak-pihak lain akan kesulitan untuk menghubungi dia. Nah, apa hubungannya? Ade Londok ini kalau kita perhatikan, dia ini kan viral, dan dia itu memang sebenarnya menurut saya terlalu over, dalam arti begini, dia diundang dimanapun ikut dengan semangat. Kalau kalian ikutin videonya dia selalu nge-vlog itu tentang dia diundang di Atta Halilintar, dia diundang di channel Uya Uya, pokoknya dia selalu nge-vlog gitu, memberitahu dia akan diundang kemana lagi. Dia diundang ke TV. Nah, yang saya maksud sih nggak apa-apa sih, cuman yang saya maksud tuh dampaknya adalah orang jadi bosen. Kemungkinan besar, bahkan sudah banyak prediksi yang mengatakan bahwa setelah kejadian ini kemungkinan besar Ade Londok itu akan kehilangan panggungnya, karena banyak netizen sudah nyinyir. Walaupun saya pribadi sih nggak setuju ya jangan juga lah kita mematikan karir orang, namanya masih baru, pasti ada kesalahan. Nah, ada juga yang mengkritik dia soal bahasa-bahasa kasarnya. Memang salah sih gitu, cuman kalau buat saya sih, saya memahami karena Ade Londok itu kan tinggal di lingkungan Sunda ya, di Bandung. Di Bandung itu sebenarnya bahasa kasar itu lebih ke
apa ya, jembatan untuk akrab gitu. Seseorang kalau sudah bisa ngomong kasar dengan orang lain, itu artinya orang itu sudah bisa akrab gitu, atau sudah akrab gitu, karena tidak ada lagi sakit hati gitu di antara bahasa kasar itu. Oke, kembali ke Alibata. Nah, Mang Ade ini dia menerima undangan dari TV manapun, ya kan? Sekarang lihat kejadiannya, dia akhirnya dinyinyirin oleh netizen karena satu kesalahannya di televisi gitu. Nah, dulu kita bertanya-tanya kenapa Alibata menolak masuk televisi, bahkan banyak pendukungnya itu yang menyayangkan gitu. Tapi sekarang terbukti bahwa langkah Bang Alibata menolak tawaran televisi adalah sesuatu yang sangat jenius. Sudah setahun lebih beliau masih tetap diperbincangkan oleh pendukungnya, oleh berbagai media, oleh tokoh-tokoh Helmi Yahya, Ahmad Dhani. Beliau masih tetap diperbincangkan. Dia hidup sebagai seseorang yang namanya baik di YouTube gitu. Itu kenapa banyak pendukungnya. Dulu kita bertanya-tanya, dulu kita menyayangkan kenapa Bang Alibata menolak undangan hitam putih, menolak undangan ini. Tapi sekarang terbukti dunia televisi itu dunia yang jahat gitu. Sekali kita bikin kesalahan dihujat. Nah, Bang Alibata tidak perlu kan menampilkan sisi lain dari luar dirinya yang bermusik gitu. Dia cukup tampilkan video dia bermain musik. Di luar itu sepertinya memang tidak diperlukan, karena ternyata buktinya itu memang bisa fatal menjatuhkan karir dia gitu. Terbukti. Kita nggak tahu gimana karir Ade Londok ke depannya dengan dihujat seperti ini. Dengan satu kesalahan saja sudah membuat dia di ujung tanduk gitu karirnya. Jadi menurut saya dulu kita nggak ngerti kenapa Alibata menolak tawaran televisi. Tapi sekarang kita bisa paham bahwa itu adalah langkah yang jenius. Alibata sama Mang Ade Londok sama-sama terkenal kan, sama-sama dikenal orang. Tapi apa bedanya? Terkenalnya Alibata itu bukan hanya dikenal banyak orang, tapi termasyur. Termasyur itu kan. Ya, saya lanjut di sini karena tadi memorinya penuh. Jadi saya tidak ingin bermaksud menjatuhkan Mang Ade, cuman maksud saya fokus lagi ke Alibata. Alibata bisa menjaga namanya bukan hanya tetap dikenal orang. Kalau soal dikenal atau terkenal, kita bikin kasus misalnya jualan narkoba atau apapun, misalnya artis-artis yang jual narkoba, atau bikin kasus apalah gitu kan, tetap terkenal kan, tetap terkenal, tetap dikenal orang, tetap dibaca orang beritanya. Tapi itu tentu terkenal negatif gitu ya, dalam konteks negatif. Tapi dengan pilihan hidupnya, Bang Alibata ini mampu membuat namanya tetap termasyur gitu. Termasyur itu kan banyak disandingkan dengan nama raja-raja yang bijaksana di zaman dulu gitu. Makanya raja itu menjadi terkenal seantero negeri. Nah, Alibata ini dengan attitude-nya dia tetap tidak mau mengambil resiko dengan tampil di televisi yang tidak berhubungan dengan dia menampilkan skill dan karyanya. Saya pikir itu adalah sebuah langkah yang jenius, sehingga dia tidak perlu terkena kasus seperti Mang Ade gitu ya. Kita tahu lah, di acara talk show televisi kita itu terlalu banyak gimmick. Kita nggak tahu entah disengaja atau tidak kesalahan mana yang akan terjadi gitu pada bintang tamu yang diundang. Jadi saya pikir toh YouTube itu udah lebih dari TV kok. Orang sekarang justru TV ngambil konten dari YouTube buat diperbincangkan di acaranya gitu. Jadi saya pikir langkah jenius dari Bang Alibata. Gak perlulah saya pikir tampil di TV, kecuali memang acara TV itu benar-benar berkualitas dan sesuai dengan karakter Bang Alibata. Misalnya Kick Andy itu nggak mungkin mempermalukan bintang tamunya kayak gitu. Terima kasih.